Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan perbincangan kita. Sudah terhubung bersama kami Prof. Hikmahanto, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Hikmahanto. Langsung saja Prof, ini jika memang benar-benar dilaporkan, implikasinya dan proses hukum yang harus dilewati ini seperti apa Prof. Hikmahanto? Sebelum bicara tentang dilaporkan ya, menurut saya perlu pemerintah mungkin sebagai gestur kita mengundang ahli-ahli dari Brazil yang berkaitan dengan masalah pendakian, kesulitan yang dihadapi gitu ya, untuk mereka bersama-sama melakukan investigasi bersama. Karena begini, kalau netizen yang bicara, netizen dari Brazil, lalu kemudian mereka-mereka yang hanya melihat tidak secara utuh kejadiannya seperti apa, itu memunculkan banyak interpretasi. Karena biasanya mereka-mereka yang tidak mengalami misalnya rescue terhadap Juliana, itu kan mereka bukan yang ada di lapangan. Jadi mereka ini yang kita sebut sebagai melakukan tindakan yang post factum, setelah kejadian. Kalau setelah kejadian, mohon maaf, seperti komentator bola, pasti kalau komentator bola itu pasti benarnya gitu ya. Dan ketika komentator bola itu disuruh bermain tapi tidak bisa kan gitu. Nah, oleh karena itu saya kalau boleh mengusulkan, kalau memang ini menjadi tanda tanya bagi publik di Brazil untuk menyudahi permasalahan ini, maka pemerintah bisa saja mengundang katakanlah pakar dari Brazil atau juga pakar-pakar dari berbagai negara untuk yang tahu mengenai masalah pendakian gunung dan lain sebagainya, untuk coba datang dijelaskan situasinya seperti apa, ya kan? Karena saya juga monitor, ada yang mengatakan bahwa ini kelalaian bukan pada waktu rescue-nya, tetapi pada waktu awal pemandu itu seolah-olah membiarkan Juliana. Seharusnya kalau dia bertindak lebih cepat, katanya bisa menyelamatkan nyawanya dan lain sebagainya. Tapi masih mungkin banyak juga hal-hal yang lain. Jadi dengan adanya tim bersama itu, kita bisa bisa secara transparan menjelaskan ini kondisinya. Saya masih ingat pada waktu beberapa tahun yang lalu, warga negara Amerika Serikat itu ditembak di Papua, dan kemudian pemerintah dan publik di Amerika Serikat meragukan hasil penyelidikan kita, siapa yang harus bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, itu kita membuka kesempatan bagi FBI, ya, Federal Bureau of Investigation-nya Amerika Serikat, untuk datang ke Indonesia. Ayo sama-sama kita melakukan investigasi, ya kan? Dan ternyata memang hasilnya tidak ada yang ditutup-tutupi, ada transparansi di situ, dan semua prosedur SOP sudah dilakukan. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kedua, kalaupun katakanlah ada ketidakpuasan, lalu mau dibawa ke jalur hukum, pertanyaannya adalah siapa yang akan membawa jalur hukum ini? Keluarga korban, keluarga Juliana, atau pemerintah Brazil? Nah, pemerintah Brazil tentu juga harus hati-hati. Karena apa? Karena dia tentu tidak mau karena permasalahan satu orang kemudian menjadi permasalahan antar negara. Ya, jadi kita juga harus lihat seperti itu. Saya ambil contoh, kalau misalnya di Malaysia katakanlah ada warga negara kita, tenaga kerja yang dianiaya oleh katakanlah majikan setempat gitu. Mungkin masyarakat kita marah, gitu, begini harusnya begini. Tapi kan belum tentu kemudian pemerintah kita menjadikan isu ini isu antar negara. Ya, bahwa kemudian ada pendampingan oleh pemerintah kita terhadap warga negara kita yang dianiaya, boleh-boleh aja, tidak ada masalah seperti itu. Tapi tidak sampai kemudian antar negara memasalahkan ini ke mahkamah misalnya internasional. Belum lagi pertanyaan kita, lembaga mana yang mau ditempuh? Ya, kalau misalnya pemerintah, kalau pemerintah dibawa ke mahkamah internasional, Pasal 36 dari Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa sengketa seperti ini
harus antar negara dan negara harus sepakat untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau misalnya kita Indonesia tidak mau menyelesaikan ini di Mahkamah Internasional, ya tidak akan terjadi, ya. Dan yang kedua adalah apakah ini harus sampai ke mana, lembaga arbitrase internasional antar negara, misalnya ya PCA, Permanent Court of Arbitration. Lagi-lagi harus ada kesepakatan antar negara. Kecuali kalau misalnya dari keluarga korban dia ingin menggugat, misalnya menggugat siapa? Apakah mereka-mereka yang dianggap bertanggung jawab, ya, atau pemerintah Indonesia? Tapi gugatan itu bukan gugatan negara Brazil, tapi keluarga korban yang menggugat, ya. Nah, tapi harus diingat bahwa mereka juga ada beban pembuktian. Kalau misalnya seperti ada pesawat Boeing yang jatuh gitu ya, prinsipnya penumpang dikasih asuransi. Tapi kalau mereka mau minta lebih dari itu, boleh, silahkan digugat di forumnya, di misalnya pengadilan nasional. Apakah mau di Brazil boleh, di Indonesia boleh, begitu ya. Yang penting mereka punya kompetensi, punya yurisdiksi. Dan yang kedua, mereka harus membuktikan, karena kalau misalnya mereka yang mendalilkan itu harus bisa membuktikan bahwa memang ini adalah kesalahan dari pihak-pihak tertentu, ya. Oke, seperti itu. Baik, Prof. Demikian. Baik, saya mau ke Pak Umbu kalau begitu. Ya. Pak Umbu, ini kalau kata Prof. Hikmahanto, solusi yang bisa dilakukan ini adalah untuk mengundang ahli Brazil atau ahli dari negara-negara lain. Tapi sebetulnya ada nggak sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat Indonesia sebelum menunggu proses yang begitu panjang yang disebutkan oleh Prof. Hikmahanto? Saya setuju dengan Pak Prof tadi mengatakan, jadi ya saya sudah katakan tadi bahwa ada ruang-ruang diskusi yang bisa dibangun. Ya, sebelum tahap selanjutnya. Ruang diskusi, contoh kita investigasi bersama. Ini kesempatan kita juga pemerintah dan kepolisian atau tim SAR melakukan olah TKM. Terus menyusun kronologis perkara, kronologis kasus ya, atau ke bencana ini, atau tewasnya siapa? Cewek ini ya. Ya, Julian. Nah, dibangun suatu rekonstruksi, terus tim SAR itu diperiksa, terus itu menjadi dokumen kita untuk mempersiapkan jika terjadi digugat benar, itu menjadikan bukti kita. Seperti Prof katakan tadi bahwa siapa yang menggugat dia harus mendalilkan apa yang harus selayaknya dilakukan jika terjadi kecelakaan. Kita lihat fakta di lapangan, di TV tadi kita lihat betapa sulitnya kondisi alam tersebut. Tim SAR sampai berapa hari, 3-4 hari, menggunakan helikopter, menggunakan tenaga manusia, alat dan sebagainya. Itu bukti nyata bahwa keseriusan tim SAR untuk menyelamatkan korban. Tapi kalau itu pun dinilai kurang, ya silakan buktikan. Silakan buktikan lewat pengadilan misalnya. Begitu. Oke. Baik, saya mau ke Pak Hafid kalau begitu. Pak Hafid, antisipasi yang akan disiapkan oleh tim SAR begitu. Mungkin ada solusi-solusi yang akan dilakukan. Salah satunya akan melakukan investigasi melibatkan ahli-ahli dari negara Brazil ataupun ini. Apa yang sudah disiapkan antisipasinya? Antisipasinya nanti kita akan mengajak dia turun, saya yang bikin sistem di atas biar tahu kayak gimana di bawah dan cuacanya kayak gimana. Begitu. Oke, baik. Karena cuaca nggak bisa ditawar di sana. Kalau udah kabut sudah 5 meter, kita pun diam, nggak berani gerak. Bila mana ada batu yang runtuh, nggak kelihatan, itu yang nggak kita mau. Ya. Baik, Prof. Hikmahanto, antisipasi Prof agar kedepannya hal ini tidak terjadi, apa yang harus dilakukan oleh Gunung Rinjani ini, tim ataupun Gunung Rinjani ini? Ya, yang pasti saya sudah melihat berita di mana Bapak Gubernur NTB melakukan pembenahan apa yang harus dilakukan. Bahkan saya mendengar juga pendamping itu kalau misalnya dikatakan ada yang salah dan lain sebagainya itu sudah di blacklist selama beberapa bulan ke depan, tidak boleh melakukan pendampingan. Lalu yang kedua, memang dari sisi SAR, kalau misalnya kejadian seperti ini terjadi, apakah berbagai peralatan itu sudah memadai? Karena kita tahu bahwa Gunung Rinjani ini sudah menjadi
objek wisata bagi banyak warga negara mancanegara, ya. Nah, ini artinya apa? Kita juga harus sudah siap. Kita nggak boleh cuman sekedarnya saja. Walaupun mungkin kita beli peralatan mahal belum tentu digunakan, tapi nggak apa-apa. Menurut saya memang harus dilakukan seperti itu. Karena apa? Nah, ini Menteri Pariwisata harus memikirkan bahwa pariwisata itu bukan cuma di mall atau mungkin di pantai dan lain sebagainya, tapi banyak warga negara asing mau pergi ke wilayah-wilayah yang memang menantang. Nah, kita juga tahu itu dan kita harus melakukan upaya-upaya untuk memastikan ya bahwa anggaran bagi SAR di sana memadai, semua ada dan lain sebagainya, bahkan rumah sakit juga harus rumah sakit yang baik dan lain sebagainya, Itu kita harus persiapkan sebagai pelajaran. Untuk pelajaran itu yang harus dipersiapkan. Terima kasih banyak Prof. Hikmahanto, terima kasih Pak Hafid, terima kasih Pak Ubu atas waktunya di Apa Kabar Indonesia. Kita pantau dan juga lihat bagaimana tindak lanjut dari peristiwa ini. Terima kasih semua. Terima kasih.